Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Program Selfie Banten kembali hadir di Jawa Pos TV, masih dengan kisah menarik dan inspiratif tentang kehidupan santri di Pondok Pesantren Salafi. Pada episode kali ini, Salafi Banten akan mengupas kehidupan santri di Pondok Pesantren Riyadul Alfiyah, Kampung Citeras, Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Pondok Pesantren Riyadul Alfiyah terletak di tengah permukiman warga yang tergolong padat. Di dekat lokasi pondok pesantren ini juga terdapat stasiun kereta api Citeras, yang hampir setiap menit terdengar gemuruhnya ketika dilintasi kereta. Arsitektur ponpes yang kokoh tidak termakan oleh zaman, dipadukan dengan kenangan manis santri terhadap bangunan asrama tradisional yang terpampang apik di bagian depan kobong permanen. Berbagai kitab yang dipelajari santri pun ditata dengan rapi di kobong yang terbuat dari bilik dengan ukuran 5 kali 5 meter persegi. Berdirinya Pondok Pesantren Riyadul Alfiyah, yang dimana Pondok Pesantren Riyadul Alfiyah ini didirikan oleh seorang ulama yang bernama Syekhul Kiram wal Mu'azzam Kiai Haji Raden Ujang Ahmad Rifai, yang awal berdirinya sekitar tahun 1965-an. Lalu setelah berjalannya kemudian, pondok pesantren ini dibangun dengan bangunan yang sangat sederhana. Di sekitar tahun 1990-an, pondok pesantren ini dibangun menjadi bangunan yang permanen, sehingga dengan selang berjalannya waktu, sekitar tahun 2000 dilanjutkan pondok pesantren ini bersama menantu ketiga yang bernama Syekhul Kiram wal Mu'azzam Kiai Haji Muhammad Komri. Adapun kegiatan di pondok pesantren ini, kami mencetak berbagai macam ilmu agama yang diantaranya tentang ilmu fikih, ilmu tauhid, terutama tentang ilmu nahwu dan shorof. Lalu di samping itu pula kami memberikan ilmu keterampilan seperti elektronik dan juga ilmu menjahit. Namun setelah berjalannya waktu, pendidikan elektro ataupun pendidikan keterampilan lainnya sehubungan dengan minimnya dana bantuan, maka untuk sementara waktu pendidikan tersebut kami istirahatkan, namun tidak menutup kemungkinan bagi seluruh santri yang dulunya santrinya putra-putri, namun sekarang setelah dilanjutkan oleh menantu ketiga, santri hanya diikuti oleh santri putra saja. Mungkin demikian yang dapat kami informasikan. Selainnya itu juga ada kegiatan-kegiatan di luar pondok pesantren, seperti kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan erat dengan warga masyarakat yang ada di sekitar lingkungan pondok pesantren Riyadul Alfiyah. Jadi awal pertama kali saya mengetahui pondok pesantren Riyadul Alfiyah ini, saya tahu dari keluarga-keluarga ataupun kerabat-kerabat dan juga banyak teman-teman saya di daerah Bogor sana, bahwasanya ada pesantren di daerah Banten, tepatnya di daerah Rangkas Bitung, Citeras. Ada pesantren yang keseharian pengajiannya itu mengajarkan kitab-kitab, terutama dalam kitab bidang nahwu shorof atau yang biasa disebut kitab alat. Nah, karena itulah, karena saya ingin mempelajari ilmu daripada ilmu nahwu shorof, maka saya akhirnya bisa ke sini. Dan selain itu, karena almarhum Abah Kiai Haji Raden Ujang Ahmad Rifai, itu beliau sosok yang untuk wilayah Rangkas Bitung dan Banten lumayan cukup masyhur pada masanya dan sangat
Tahun 2015, Indonesia berada di urutan ke-9 dari 10 negara dengan kasus campak terbesar. Penularan campak rubella dapat dicegah dengan vaksinasi measles rubella melalui kampanye imunisasi MR pada bulan Agustus dan September tahun 2017. Imunisasi dilaksanakan di lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan tingkat dasar hingga rumah sakit dalam 2 tahap. Mari wujudkan Indonesia bebas campak tahun 2020. Para santri di pondok pesantren ini diajarkan banyak hal tentang ajaran Islam selama berada di pondok. Mereka juga diajarkan untuk berinteraksi dengan sesama, sehingga nuansa kekeluargaan terasa begitu kental di pondok pesantren Riyadul Alfiyah. Kenapa saya lebih memilih pondok pesantren Salafi daripada pendidikan-pendidikan formal yang lainnya? Pertama, menjalankan cita-cita saya sejak kecil dari dulu, yang mana saya ingin mempelajari ilmu agama yang lebih lagi, karena yang saya tahu di pondok pesantren Salafilah ilmu-ilmu agama yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya yang dipelajari. Jadi di pondok pesantren Salafilah seluruh ilmu yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasul dipelajari di dalam pondok pesantren Salafi. Maka karena alasan itulah saya lebih memilih pondok pesantren Salafi daripada pendidikan formal yang lainnya. Selain itu, karena di pondok pesantren Salafi pula banyak kegiatan-kegiatan, bukan hanya tentang kegiatan mengaji saja, tapi kegiatan sosial, kegiatan yang lainnya pun itu dipelajari juga di pondok pesantren Salafi.
Jadi mudah-mudahan dengan program-program yang dijalankan di Pondok Pesantren Salafi ini, cita-cita saya yang dari kecil mudah-mudahan terlaksana. Itulah mengapa saya lebih memilih pendidikan di Pondok Pesantren Salafi daripada pendidikan formal yang lainnya. Selain kita ada program pengajian-pengajian yang resmi, tentu ada kegiatan-kegiatan lainnya. Di antaranya ada kegiatan muhadharah atau kita biasa sebut tata cara berkomunikasi atau berpidato dan yang lain sebagainya. Ada juga kegiatan lain seperti di kami juga ada pembelajaran tentang ilmu tentang cara teknisi tentang elektronik ataupun ilmu-ilmu yang lainnya. Itu juga di kami dipelajari, ataupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang berhubungan dengan masyarakat. Dan selain daripada pengajian yang rutin tadi, di kami juga ada kegiatan mudzakarah seputar ilmu yang akan kami musyawarahkan tentang masalah-masalah kajian ilmu agama tentunya. Tasrifan ini orang pertanyaannya enek diajukan bae ka ieu tah ka mana? Arek ngabahasna heula tah. Kajian sulasi mujarad bae nya. Urang nazam heula bareng-bareng ya. Fi'lun sulasiun iza yujarradu abu sidun kama satusradu arifil sulasi anu mujarrad babna ganab eta kabeh ularana fathun dhamun fatun kasrun fatadani kasrun fatun dhamun kasradani jabar PS jabar JR jabar JR jabar PS JR jabar PS nasara yang surute jabar JR daraba yadribute jabar fatayam daute JR jabar alima yalamute PS hasunaya sunute JR hasibaya sibutaya. Rahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairal maliki. Biasanya untuk santri di sini dari segi pembelajaran itu kita menggunakan dua metode. Biasa disebut bandungan. Kalau bandungan itu biasanya antara murid dan guru itu bertatap-tatap muka gitu. Jadi antara murid dengan guru itu saling tanya jawab, salah itu. Terus dari segi pembelajaran waktu sih bisa dikatakan relatif. Cuma untuk pemula atau biasa disebut ibtida itu sangat cocok. Suka duka yang ada di pondok pesantren ya cukup berwarna lah. Pesan dari pondok pesantren itu kita diajarkan untuk mandiri, kita masak sendiri, misalkan nyuci sendiri. Itu juga kita diajarkan untuk kebersamaan antara satu teman dengan satu yang lainnya. Sebagai bentuk kebersamaan, waktu luang para santri tak diisi dengan berleha-leha. Selesai sekolah dan mengaji, mereka gotong royong mengerjakan pekerjaan rumah seperti membersihkan kobong dan lingkungan pondok, ngaliwat untuk dimakan bersama, lalu mencuci pakaian dan piring. Yang paling seru adalah ketika makan bersama.
Apapun menunya, meskipun sangat sederhana, namun tetap terasa nikmat disantap bersama saudara seiman di Pondok Pesantren Riyadul Alfiyah. Tahun 2015, Indonesia berada di urutan ke-9 dari 10 negara dengan kasus campak terbesar. Penularan campak rubella dapat dicegah dengan vaksinasi measles rubella melalui kampanye imunisasi MR pada bulan Agustus dan September tahun 2017. Imunisasi dilaksanakan di lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan tingkat dasar hingga rumah sakit dalam 2 tahap. Mari wujudkan Indonesia bebas campak tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim bismillahirrahmanirrahim.
walau annahum amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Menyikapi kejadian fenomena alam yang terjadi pada saat sekarang, yaitu terjadinya gempa bumi yang berskala lumayan besar yang terjadi di daerah Banten, maka daripada para ulama memberikan peringatan kepada seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat Banten, supaya bertakwa kepada Allah, supaya mendekati para ulama, karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, walau annahum amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Seandainya manusia-manusia itu beriman, seandainya manusia-manusia itu bertakwa, lafatahna alaihim, maka kami akan membukakan untuk mereka semuanya pintu-pintu kebarokahan, baik itu di langit maupun di bumi. Jadi seandainya manusia di dunia ini beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah, maka yakin bahwa bencana-bencana itu tidak akan sering terjadi di daerah yang penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah. Namun sebaliknya, bila mana manusia-manusia itu selalu bermaksiat, selalu berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan peringatan-peringatan kepada manusia-manusia supaya manusia tersebut sadar bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya. Jadi salah satu daripada terjadinya bencana itu yang menyebabkan, jadi sebab di sini adalah sebab hadisah, yaitu yang menyebabkan terjadinya bencana adalah kedurhakaan manusia itu sendiri. Sebab apa? Jadi salah satunya seperti wal jibala autada. Allah berfirman di dalam ayat wal jibala autada, dan dijadikannya gunung-gunung itu sebagai pasek atau sebagai pondasi bumi yang akan menguatkan bumi. Namun dikarenakan keserakahan manusia, gunung itu akhirnya digunduli. Gunung-gunung itu bahkan dihancurkan, diambil kekayaan alamnya tanpa menguji terhadap berapa kebutuhannya. Yang penting kekayaan itu tergerus, kepentingan pribadinya terpenuhi. Maka dikala gunung-gunung itu rata, dikala gunung-gunung itu gundul, pohon-pohonnya tumbang, maka pada akhirnya pondasi bumi itu rusak. Nah, dikala pondasi bumi itu rusak, maka gampanglah terjadi gempa, itu akibat keserakahan manusia. Jadi ada dikatakan lagi di dalam firman Allah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ar qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum, bila mana diucapkan kepada orang-orang munafik, janganlah kau berbuat kerusakan di muka bumi, maka mereka menjawab, sesungguhnya kami membuat kemaslahatan. Padahal mereka itu membuat kerusakan, namun mereka itu tidak sadar akan dirinya bahwa membuat kerusakan. Jadi dalam penafsiran ini ada dua, ada kerusakan batiniah, ada kerusakan zahiriah. Jadi kerusakan batiniah itu dirusak oleh kemusyrikan, dirusak oleh kedurhakaan, akibat jauh daripada ulama, maka Allah akan menimpahkan bencana. Karena sebagaimana keterangan bila mana jauh daripada ulama, Allah akan menimpahkan bencana. Salah satunya bencana tersebut adalah terjadinya gempa alam, dan salah satunya bencana tersebut akan diberikan pemerintahan yang zalim. Itu salah satunya. Dan ada kerusakan zahiriah. Jadi kerusakan di zahiriah di sini dilarang oleh Allah, jangan kau membuat kerusakan di muka bumi. Artinya jangan menghancurkan bumi dengan keserakahanmu. Jadi tanah digali tanpa ukuran. Seperti pasir-pasir itu digali sampai melewati batas aturan. Karena pasir itu adalah istilahnya rumahnya air. Bila mana air tidak punya rumah, maka otomatis air tersebut akan ke rumah-rumah kita. Artinya di sana gampang terjadi, rawan terjadi kebanjiran. Dan tadi telah dikatakan oleh saya bahwa gunung-gunung, bukit-bukit dihancurkan,
itu akan memudahkan terjadinya gempa, terjadinya kelongsoran, tidak adanya keseimbangan siklus alam di muka bumi yang pada akhirnya akan merusak manusia itu sendiri. Jadi pesan saya yang terakhir yaitu, pertama, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dekati ulama, karena ulama innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Maka otomatis bila mana takut kepada Allah, akan takwa kepada Allah dan selalu mengikuti terhadap hukum-hukum Allah, taat kepada Allah. Maka otomatis orang-orang awam yang dirinya itu tidak tahu terhadap agama harus mendekati para ulama supaya dijauhkan daripada bencana-bencana yang akan menimpa kita, seperti bencana yang terjadi pada saat sekarang, yaitu terjadinya gempa alam yang lumayan telah merusak beberapa rumah-rumah, merusak beberapa jalan-jalan, bahkan sampai sarana ibadah. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan santri yang tentu saja dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjalani kehidupan yang mandiri dan membaur dengan sesama tanpa membedakan latar belakang kehidupan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Saksikan Salafi Banten episode berikutnya di Jawa Pos TV Paling Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.